kalau terang-terangan berkata huruf ha dan wa gitu emang nggak ada, tapi di situ diterangkan menceritakan tentang Adam dan Hawa seorang istri. Siapa istrinya Adam? Yaitu Hawa. Cuman bedanya apa? Nggak ada, cuman penamaan aja ha dan wa. Terus dari mana bisa tahu nama Hawa dari Muslim? Dari hadis, yaitu dari bahasa al-hawat. Ini kalian sering gagal itu di situ, mempertanyakan sesuatu yang dianggap nggak ada di Al-Quran terus jadi patokan. Oh berarti nggak ada di Al-Quran, berarti Al-Quran begini-gini. Kita juga bisa mencari dalam Alkitab apa yang nggak ada dalam Alkitab, bahkan lebih banyak. Begitu teman. Ya Sebetulnya nggak silakan usah Ustadz, kalau mungkin panjang-panjang Ustadz sih ya. pengen nambahin silakan. Halo. Enggak, ini sebetulnya nggak usah kita panjang-panjang ke sono sini ya. Sebetulnya itu udah dijawab. Ketika Allah menyerupakan orang itu tidak menyebutkan namanya, itu tadi sudah bilang kalau dijabarkan itu orangnya kayak gini, orangnya siapa ini itu tidak akan cukup satu kontainer. Tadi kan udah dijawab. Oke, betul Bang Ustaz. Oke, sekarang teman Kristen nih, siapa namanya? Jelaskan di Bible Anda apa benar Yesus yang disalib. Mari kita bantah-bantahan. Saya akan bisa membuktikan kalau itu bukan Yesus yang disalib. Itu pasti orang lain. Saya pakai data di Bible Anda. Setuju? Ayo kita bongkar-bongkaran. Siapa yang akurat? Ayo sepakat. Wah ini mah makanan Iya. keras enak ini. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Apa Yesus mati beneran? Tanda Yunus baca. Ayo pakai data sama gua. Ini Bible berjalan lu lawan nih. Jelasin dulu dong Bible lu. Baik, baik. Ya silakan. Ini Bible Jelasin berjalan dulu. ini Bang Handi. Mumpung Pak Asgi belum datang ke sini. Ayo bro, jelasin di Bible apa benar Yesus tuh yang disalib. Silakan. Lah jelas. Ya terang, jangan jelas doang. Alasannya apa? Pakai apa? Lu ngerti Bible kagak? Ayo pakai Gua mah, data. aduh kalau Bible mah. Kalau Bible mah tapi lu nggak baca ke data. Ayo pakai buruan. Nih gimana lu? Atau aku yang jelasin nih Bible lu. Bapak baca itu di Matius. Matius berapa? Gini, lo baca itu di Matius 27 ayat 38. Ya apa bacaannya? Ayo. Lo gimana sih kamu nggak ngerti Bible kok? Loh, kok nggak kan udah saya katakan tadi, saya kalau udah sekali bertanya ya udah di Matius tadi Bapak, Matius 23 baca. Ya lu baca lah. Lah, saya kan memberi dalil, kalau nggak gini aja dah. Matius Loh, 23 27 tuh silakan. Ya gimana? Kamu Biar kamu lah. ini mau menjawab tapi lu suruh orang baca. Kalau Gimana gua sih, mah ya? baca nanti ternyata di situ nggak buka, ntar dibilang asumsi. Di Bible Sih? kepala gua bisa koreksi lu. Gua Sama-sama merem buka ini. dong. Ya lu yang buka baca dulu. Matius berapa? Matius berapa? Gua mah Matius Ya udah 27 Matius berapa? ayat Ah, 27. Oke, silakan. Apa bacanya? Kemu Aku pengen tes kemudian kamu. Ah, kemudian ah, ah. serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, Hmm, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28. hmm. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungunya kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Jadi Yesus diolok-olok nih. Oke. Jadi Udah dengar Anda saya baca tadi iya kan? dengar ya, oke, baik. Jadi Anda membuktikan Yesus disalib karena diolok-olok, mahkota duri, diludahi, gitu ya. Oke, kita langsung ke penyaliban. Apa yang diucapkan Yesus? Gini, Apa yang dengerin dulu. gini Apa loh. yang diucapkan Yesus waktu disalib? Suara apa yang keluar di sana? Ayo Kalau dijawab, kalau Pak. suara itu
Kalau suara itu Elia Sabatania itu definisinya sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, Tuhan, Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku? Itu oke? Iya, Udah paham? iya. Jadi karena dia secara manusia datang ke dunia dan Nah, itu merasakan bahasa, sakit. bentar, Bang. Itu bahasa sehari-hari Yesus tuh. Tunggu Eli, dulu. Eli. Itu dulu Tidak. bahasanya dulu. Tidak. Kenapa saat disalib berganti bahasa? Berarti ada orang lah pintar. Gitu dong diskusinya. Bukan begitu. Kalau dia secara ketuhanannya turun ke bumi, lo Saya sama contoh gua nih, Bang. rontok pada lembur lu. Enggak usah masalah ketuhan lah. Dengar Contoh nih, dulu. saya orang Makassar, Dengar bahasa sehari-hari saya Makassar. Giliran saya mendapat sesuatu langsung saya bahasa Hong Kong. Pasti bukan Handi ini. Nah, begitu juga Yesus, coy. Lah, kan sudah saya ayo lu. katakan tadi. Ayo lu. Kan sudah saya katakan tadi. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sebagai manusia. Kalau dia Katanya Tuhan. kalau secara ketuhanan dia, elunya sama guanya jadi hancur lebur. Buset. Hancur Bro, lebur. lu baca Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku telah diambil orang. Mayatnya juga Tuhan, coy. Aduh. Dia kalau jadiin manusia. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan, coy. Kenapa Amin. jadi lemah lu jadiin manusia? Sekarang begini. Sekarang Dia menjadi manusia ke dunia karena manusia apa menjelma Tuhan yang manusia. dilahirkan? Manusia apa Tuhan yang dilahirkan? Lu mah kagak ngerti, main potong-potong doang. Nah, lu manusia lu bawa, sedangkan Yesus Tuhan menurut lu. Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Oke, kopi. Jadi Bunda Maria melahirkan Sudah. apa? Bunda Maria melahirkan apa? Lu mah jangan lari dari peredaran dulu. Gua dulu yang ngomong, gimana sih? Iya, Gua mah lelah Bunda Maria. begini kalau Ini mau diputuskan dulu. Ini membicarakan manusia apa membicarakan Tuhan? Tuhan yang disalib atau manusia yang disalib? Putuskan dulu ini. Bunda Maria itu dipakai Tuhan. Sudah. Tuhan siapa yang memakai? Tuhan siapa yang memakai Bunda Maria? Bahasanya jangan Kalau memakai. begini mah Biarin bahasa dia kok, bukan gua. Tuhan siapa yang Kalau memakai Bunda begini. Maria? Ya, saya punya Tuhan dong. Siapa nama Tuhan lu? Yesus. Berarti anak kandung memakai ibu kandung. Anak kandung memakai ibu kandung ya. Lu mah kagak ngerti kalau begitu. Ya lu Udah tadi saya katakan ngomong Tuhan memakai Bunda Maria, nama Tuhan lu Yesus. Berarti Yesus memakai ibunya kan gitu. Hati-hati lu Kalau kalau dia- ngomong sama gua. Makanya lu buka pikiran lu itu secara Ini saya mikir ini, matang-matang. kamu yang nggak mikir. Masa Tuhan memakai Bunda Maria, Yesus itu Tuhan lu. Aduh, ada-ada aja lu pagi-pagi lu ngelantur lu, Bro. Oke. Kalau dia secara ketuhanannya turun, musnah semua dunia ini, Bro, sampai Nah, makhluk hidup. Udah. Lu baca Lukas 2 nomor 11 coba apa yang dilahirkan Bunda Maria. Coba lu baca. Ya. Itu Saya dulu bacain ya. diselesaikan, ini dulu Pada diselesaikan. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jangan Ayo, lari-lari data. dulu, itu dulu. Ini diselesaikan. data, ini data lu akui nggak data lu nih, Lukas? Wah, gua mah itu kan baca data juga tadi, tapi lari-lari juga. Gimana sih secara akademis begini? Iya makanya saya Direktur. nanya lu, yang disalib ini Tuhan atau manusia? Putuskan dulu. Ayo, Gua kagak ngerti kalau diskusi begini secara akademis, lari-lari dari tema. iya. Sekarang lu putusin dulu, yang disalib itu Tuhan atau manusia? Putusin dulu. Kan udah gua bilang tadi, Tuhan, T-O-A-N, Oke. God. Berarti Tuhan disalib, betul?
Jelas kalau di dalam Oke. kekristenan. Oke, baik. Jangan lu bawa-bawa manusia lagi di sini, Tuhan. Oke. Oke, jadi Tuhan mati ya, disalib ya menurut lu nih. Oke. Keder kan lu? Kok kedar? Gua mah nunggu. Ya udah. Kak, gini, gua mah secara akademis selesai lu ngomong baru gua sambut. Bukan Akademis, seperti elunya. akademis. Gua bukan seperti elunya, gua ngomong lu potong-potong. Sama. Oke, sekarang silakan jelaskan kenapa bisa ada Tuhan disalib terus mati. Silakan. Itulah pengorbanan Tuhan kami itu untuk manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena manusia yang diselamatkan. Kenapa manusia Bukan lagi monyet, sih bukan Tuhan? sapi. Oh Tuhan, kenapa ke manusia lagi? Lu kagak ngerti ya? Kan udah gua bilang tadi. Astagfirullah, Udah gua tadi bilang lu udah tadi, ya. ngomong yang disalib itu Tuhan, nggak bawa manusia lagi. Yang disalib, gimana sih nerangkannya? Bingung kan lu? Kagak bingung guanya, kagak bingung. Ya udah lu putusin tadi kan yang disalib Kagak bingung. Tuhan, yang disalib Tuhan. Ya udah, jadi lu ngomong Tuhan terus gitu loh. Yang disalib itu jelmaan Tuhan, oke? Oh jelmaan Tuhan yang dia mengambil dilahirkan. rupa manusia. Nah yang dilahirkan Bunda Maria apa? Yang dilahirkan Bunda Maria itu yaitu kedagingan, yaitu Yesus. Berarti datanya salah, saya bacain lagi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi yang disalib Lu juga Tuhan. framing. Kok framing, datanya ada, coba buka teman-teman, bacain Lukas 2 nomor 11. Kalau gua ngarang. Ini Bible berjalan lu lawan ini. Ayo buka. Buka datanya, Bro. Nah, sekarang lu mau berdamai sama Bible, lu berdamai sama gua di sini gitu loh. Nah, gua kasih lu pilihan. Ayo. Wah, susah kayak begini ngelawannya, kayak begini. Lari-lari Emang dari sulit karena lu nggak bisa berdamai dengan Bible-mu, coy. Elunya yang kagak ngerti. Ya udah itu Gua Lukas 2:11, susah. bacain dulu deh. Bacain dulu Lukas 2 nomor 11, Bro. Coba bacain. Lu baca aja, lu kan ada punya Alkitab. Saya mah gua nih ada Alkitab, Al-Qur'an, hadis ada di sini. Ya lu bacain dulu coba. Coba lu buka Lukas 2 nomor 11. Coba buka, baca dong. Iya lu aja, Gua gua kasih lu mah waktu. tinggal lihat aja di sini. Gimana sih? Berarti lu nggak punya. Lah, kok kagak punya? Itu Ya udah kalau lu banyak tuh baca, hoax itu. kalau lu punya coba lu buka Lukas 2 nomor 11. Coba. Gua pengen tes lu punya Bible apa kagak. Ayo. Kalau gua mah bukan bahan untuk ngetes ya. Itu tadi. Ya udah bacalah, Bro. Lu yang Bacalah. lu Bacalah. bilang tadi, Bro. Lu bilang Ya, tadi ya, ada ya. Alkitab di situ, ya silakan baca. Ya udah bacalah. Bacalah. Jangan penuh kebohongan. Diskusi Bacalah. begini ada Ya kebohongan. udah. Ya udah bacalah Lukas 2 nomor 11 coba. Bacalah. Jangan ada Iya, udah kebohongan. baca. Kalau lu benar di situ, baca. Iya baca saja. Aku nggak Nah. perlu baca. Aku di kepala gua ada itu. Ayo baca dulu. Aku pengen tes lu. Kalau nggak perlu dibaca, ya udah berarti gak usah dibahas. Jangan berbohong. Berarti kamu nggak sedetail punya. apapun. Berarti kamu nggak punya, Bro. Nah, elunya mau baca tadi, elunya nggak mau buka. Berarti elunya bohong. Lu Gimana punya sih? nggak sih? Lu punya nggak sih? Jangan Oke, Kalau saya gua baca mah ya. Kristen Ini, aja ini. doang. Saya bacain terus lu ulang. Nah, oke, Lukas 2 nomor 11. telat. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Coba lu ulang bahasa gua. Itu nggak bakal Coba lu ulang. Orang gimana pada turun. nggak bakal selesai. Aduh, gimana sih abangnya? Iya dia nggak bisa membedakan bang antara yang disalib itu Tuhan apa manusia. Sebetulnya Kabur Gitu. langsung kalau dia. kita merujuk ke logika ya, yang disalib itu kan manusia bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang dilahirkan.
Kan kelar di sana. Aduh. Yang paling sadis tadi itu Tuhan memakai Bunda Maria. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Berarti Yesus memakai ibunya. Kan parah itu urusan. Maka dari itu Alhamdulillah Mister. memakai itu jauh banget gitu loh. Itu apa maknanya itu. Yang secara akal aja sudah nggak masuk gitu loh. Bagi orang yang berakal sehat loh, yang cerdas loh, nggak masuk itu. Iya, maka dari itu. Enggak, yang aku lucunya begini tadi Bang Andi. Dia naik, wah ini makanan saya ini, debat lintas agama makanan saya katanya. Ditanya langsung diem dia. Itu makanya attack-nya itu jago, tapi ketika defense-nya udah bengong dia. Katanya punya Bible, suruh baca nggak bisa. Mau saya hadis, nggak saya Al-Quran. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo Bang Christian, ya. Jadi sebelumnya Pagi saya mau, menjelang siang. iya, saya mau menjelasin yang tadi ya. Silakan Bang. Ya, Bang. Saya standby Bang. Iya. Saya standby. Iya, sebenarnya kan kita nggak usah terlalu permasalahkan siapa yang disalib karena Yesus dan Isa kan juga udah berbeda. Susah kita Nah, untuk. iya. Iya. Ya sudah gitu aja, ya sudah berbeda gitu aja. Jadi menurut Perpanjang, Pak- udah. Menurut Pak akademik ini Yesus sama Isa berbeda ya Bang? Iya, berbeda. Sangat berbeda. Dari segi mananya berbeda Bang? Iya, enggak Ya, di itu juga. Israel nggak ada pernah disebut nama Isa. Kalau Yesus ada nama Yesus di Israel Bang? Yeshua HaMashiach. Berarti bukan Yesus juga ya? Itu kan dari bahasa Yunaninya Yesus. Bang, kita ngomong Israel Bang, jangan ke Yunani Ya udah. Bang. Yesus enggak ada juga ya Bang? Kan serapan dari bahasa Yeshua Saya HaMashiach. belum ngomongin Yesus. serapan Bang. Iya, iya. Oke lah, Isa Al-Masih di Israel Hebrunya nggak ada, Yesus juga di Hebrew nggak ada, sama-sama nggak ada ya Bang? Iya, iya, iya. Deal, pinter. Nah sekarang mari kita cek mana yang bahasa serumpun. Yeshua Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Yeshua Al-Masih menjadi Isa Al-Masih. Yang mana yang nyambung? Gak usah nyambung-nyambungnya, memang karakternya berbeda. Ya ini Karakternya dulu masalah berbeda. bahasa dulu Yesus, nih bro. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir di pohon kurma. Di mana ada di Bible? Di mana di Bible menerangkan Yesus lahir di kandang domba? Nggak ada, bro. Nggak ada. Lu baca Lukas 2 nomor 1 sampai 11. Ya, Tapi Raja bentar Agustus. Bang Handi, Bang Ya, Handi, silakan. Bang Handi, Ya. bentar. Bener nggak katanya Yesus itu ada juga nama Yesus itu dari pembantunya Nabi Musa alaihissalam juga ada nama Yesus katanya. Bener nggak sih? Ada. Tapi saya datanya belum saya bawa. Berarti Yesus Jadi itu gini ya. berarti Yesus, nama Yesus itu nggak ada yang spesial banget. Berarti ada nama Yesus dari Banyak hal yang nama- lain gitu. Banyak nama Yesus, Pak. Ya kalau Oh, ada gitu ya, ya. Yesus itu apa pembantunya Isa, ya tidak benar yang disalib itu bukan Isa tapi Yesus yang gitu. Jadi kalau berbicara bahasa ya harus kita serumpun, Bang. Tapi is oke lah itu ya. Mari kita cek apa benar Yesus lahir di kandang domba. Gitu ya. Di Bible tuh nggak ada tertulis Yesus dilahir di kandang domba. Baca Lukas 2 nomor 1 sampai 11. Pada waktu itu Raja Agustus itu kan memerintahkan untuk sensus. Termasuk Bunda Maria yang sedang hamil besar mau disensus. Datanglah Pak Yusuf, tunangannya ini, istrinya ini, tunangan dan istri kan hampir sama di sana. Jadi Bunda Maria ini sudah ditunangin sama Yusuf dalam keadaan hamil besar. Berjalanlah dia pada malam hari menemukan sekawanan penggembala domba di malam hari. Tidak dapat penginapan, melahirkanlah dia di sana di kota Daud di Bethlehem. Ya, bayi ini ditaruh di palungan dibungkus kain lampin. Apa di situ ada kandang domba, bro? Kagak ada. Bacalah. Sampai ayat 20 coba baca Bang, sampai ayat 20. Ya baca aja, Bang. Baca aja, Bang. Ya saya karena udah baca makanya saya bisa katakan sampai ayat 20. Saya juga udah baca, Bang. Tidak ada. Jadi Anda membantah nggak kalau bayi Yesus ini dibungkus kain lampin taruh di palungan, Bang? Kenapa? Anda percaya kalau bayi Yesus ini ditaruh di palungan dibungkus kain lampin, Bang? Iya, Saya memang. dong. Iya.
Tapi tertulis di sana ada kandang domba nggak bang? Nggak ada toh? Ya, abang udah baca sampai 20? Udah. Udah selesai sampai 20? Iya, silakan abang bacain bang. Iya, silakan abang bacain. Dari Cek, saya cek. ambil Alkitab. Iya, bentar. Ya, ya. Dari ayat 8 ya, gembala-gembala ya. Panjang kali Iya. soalnya ini. Ya 20 aja intinya aja bang. Kalau 20 kalau nggak salah maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nggak ada kandang domba bang. Ya sampai Nggak ada, Pak. kapanpun nggak akan ada dapat masalah hal kandang domba, Pak Kris. Sampai kapanpun itu. Kalau Anda mau fair mengakui, cuma mengandalkan Gini, yaitu adanya kalimat palungan, di mana hal Ya, tersebut bukan tempat ada palungan. makan. Ya, cuma itu doang, kan nggak ada yang lain. Tapi bentar lah. mereka Kalau kan di itu antropologi, ditolak untuk menginap kalau di rumah-rumah antropologi penginapan. palungan itu belum tentu kandang loh. Kalau antropologi, palungan itu karena belum kalau tentu di- kandang loh, ditafsirkan. Iya, karena kalau di rumah mereka itu ditolak untuk tinggal di rumah-rumah penginapan. Bahwasanya setiap anak-anak yang baru lahir harus kembali ke daerahnya masing-masing. Dari siapa itu pernyataan seperti itu? Mana kasih datanya? Harus kembali yang mau lahir. Mana datanya? Sebutkan. tidak masa Bunda Maria nggak bawa pulang anaknya ke rumah bang? Manusiawi loh bang. Masa terus ditinggal di kandang di situ di Palungan di kota Daud? Kan bukan kotanya Maria di situ. Dia kan dari Nazaret bang. Pulanglah setelah melahirkan, setelah sensus pulanglah dia sama suaminya. Wajar itu bang. Tapi kalau Anda mengatakan ini jawaban-jawaban orang-orang yang pernah saya dengar ya, bahwa kan palungan itu dihubungkan dengan kandang domba, is oke aja, tapi nggak ada tertulis gitu. Ya is oke nggak apa-apa bang, kami ini maklum kok. Yang penting kita diskusi jujur bahwa tidak ada tertulis kandang domba. Tafsirannya adalah palungan itu Yesus ditaruh dibungkus kain lampin, itulah menandakan di situ adalah kandang domba karena Iya, ada memang. palungannya. Ya Karena- it's okay aja karena lu ada jawab palungan, begitu nggak apa-apa. Artinya di sini ada semacam tafsiran. Kami nggak mau membantah tafsiran Anda, kan ini diskusi gitu loh. It's okay aja gitu loh. Tapi kita harus jujur bahwa tertulis kandang domba itu nggak ada. Deal ya? Di dalam palungan. Iya. dibungkus dengan lampin, iya. Iya. Tapi nggak ada tertulis kandang domba. Tapi kalau Anda menafsirkan bahwa palungan itu adalah tempatnya makan domba, artinya di situ ada kandang domba, ya isi oke aja silakan, nggak apa-apa. Deal di sini ya. Ya, terus apalagi yang mau dibahas ini? Ya, kita memaklumi Anda begitu. Jadi diskusi itu harus jujur karena Anda punya juga penafsiran sendiri, ya silakan saja. Gitu loh. Nah, yang mau dibahas di sini kalau Anda mengatakan Nabi Isa sama Yesus itu berbeda, apanya yang berbeda, Bang? Personalnya kah atau namanya kah? Menurut Anda? Kalau kami di Muslim, personalnya. oh personalnya, baik. Iya, karena Kalau kami kalau di Yesus kan disalib, Isa nggak disalib. Oke. Itu bukan personal namanya, Bang. Itu kisahnya, orangnya Iya. dulu nih. Jadi kalau ada di Islam itu ada namanya Maulid, ada namanya Maulud, ada bayinya, ada kisahnya. Nah, ini sekarang saya mau bahas Mauludnya. Nah, bayinya ini. Bayi ini sama beneran nggak atau berbeda bayi? Itu dulu yang dibahas, Bang. Kenapa? Oke? Nggak paham dia. Ini yang mau dibahas ini orangnya, bukan belum kisahnya. Ya, silakan. Personalnya ini di zaman itu bang ya di zaman itu hanya satu ada perempuan yang melahirkan tanpa ada ayah biologis. Kalau di Bible Anda adalah Bunda Maria, kalau kami di Islam adalah Siti Maryam. Hanya satu, belum pernah ada satu pun bisa menemukan ada dua perempuan yang melahirkan di situ di zaman itu. Oke. Oke, lanjut. Oke.
Kedua adalah bahwa ada kisah yang ini kita beralih ke kisah lagi nih ya. Pindah ya. Kisahnya adalah bahwa perempuan yang hamil ini memang tidak ada hubungan biologis. Itu persamaannya. Kedua adalah yang dilahirkan ini bakal menjadi utusan Sang Pencipta. Di Al-Quran jelas dia utusan, di Bible jelas dia utusan. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah lokasi Bunda Maria melahirkan dan Siti Maria melahirkan. Itu perbedaan kisahnya. Kedua, yang paling signifikan adalah di Bible itu Yesus memang harus mati menumpahkan darah di olok-olok untuk menebus dosa Anda. Kalau di Al-Quran diselamatkan. Tidak disalib dan tidak dibunuh. Tapi diselamatkan. Ini kisahnya yang berbeda. Ya. Betul ya Bang ya? Betul ya? Ya. Nah, Anda boleh nanti kalau ada waktu scholar-scholar Kristen yang sering diskusi akademik, saya sebutkan namanya Mbak Manursena, Ibu Rita Wayu, dan lain-lain itu cenderung mengatakan ini sama. Enggak pernah. Mereka nggak pernah katakan sama. Tanpa Alkitab pun, Bapak baca buku Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, itu Yesus disalibkan. Jadi ini memang pribadi yang berbeda. Kata siapa? Aduh. Coba berikan data-datanya. Coba data. Saya punya data loh. Cetak lagi, bukan online ya. Mau bahas Tacitus, ayo. Berikan datanya. Jangan Jadi yang selalu dari saja website lah. argumentasi Jangan yang dari kalian website. itu Kalau hal-hal yang bersifat klasik ya, atau katakanlah sudah basi terkait masalah Tacitus. Bukan sudah basi. dan Bukan lain sudah sebagainya. basi. Kita katanya diskusi harus jujur. Kita Ya jujur. silahkan berikan datanya. Ayo berikan datanya. Kalau data dari website ya jangan. Saya punya buku cetak Pak, bukan data website loh. Ayo silakan dulu, Anda berikan datanya. Kalau misalnya data cuma dari website yang diketik orang lain tanpa akurasi yang jelas, itu kita susah. Anda mendengar Bapak, pernyataan saya silakan. nggak? Saya nggak pakai website, saya pakai data, yaitu buku cetak. Dengar nggak pernyataan saya? Sekarang berikan kepada saya datanya, entah itu si Tacitus ya, entah Iya, itu tulisan Tacitus. dari Samosata, entah itu Marabar Serapion, Talus dan lain sebagainya. Silakan. Tacitus itu penulis sejarah Roma, Pak. Berikan datanya, bukan Tanpa pernyataan. ada Tahu nggak Alkitab data? pun dia- Data sementara seperti ini. Anda menyatakan menggunakan dari misalnya Talus. Talus mengisahkan tentang dia. Sumbernya mana ini? Nah, itu masalah data ya. Kalau pernyataan siapapun bisa bilang pernyataan, Pak. Bocil juga bisa usia 5 tahun. Tapi apakah dia bisa memberikan data? Tidak. Paham ya maksud saya? Iya, Silakan. buka aja buku Tacitus. Ya. Gimana Anda ini? Nggak Ya, paham katanya- secara akademis dialognya atau gimana, Pak? Ya katanya Bapak punya bukunya. Ya buka aja buku Tacitus biar saya jelaskan di halaman Silakan. berapa. Maksud saya gini, Anda meyakini adanya berbagai pendapat sejarah yang menyatakan dia itu seperti itu dengan mengungkapkan berbagai hal ya. Ya makanya tadi saya sebutkan nama-namanya. Karena apa yang Anda sampaikan itu klasik ya. Bisa dikatakan basi, namanya basi harus dibuang ya. Gitu. Nah, sekarang berikan datanya apakah benar dalam hal masalah orang-orang Yunani Romawi ataupun Yahudi ya seperti itu yang katanya memang di luar non biblikal selaras dengan keyakinan Anda, pandangan Anda. Berikan sumber informasi Anda dan seperti apakah informasi yang disampaikan hal tersebut. Situ Pak, maksud saya paham ya, masa nggak paham? Silakan Pak. Sulit ini Bang, sulit. Tapi Ya, karena memang dogma, nggak ada wawasan, cuma perang ayat toh. Bocil juga bisa bacain ayat juga. Bang, kami Muslim di sini, Bang, sering diskusi sama teman-teman Kristen tuh ya. Tapi kalau Anda mengatakan oke lah berbeda, oke, is oke. Jadi orangnya berbeda, kisahnya berbeda. Terus kenapa Abang di Indonesia itu? Ini Bang ya. Anda Ya. pernah baca nggak Bang Gereja Isa Al-Masih Bang? enggak. Kita selesaikan dulu berbeda apa enggak? Yesus sama Ya Isa udah itu- orangnya sama, kisahnya berbeda Enggak. Bang. Jangan orangnya berbeda. Ya menurut kami enggak. Oh iya. Ya mari kita kalau buktikan. kalau menurut Ah. Abang itu sama ya silahkan. Kalau Iya. kita dari Kristen memang berbeda. Iya silakan berbeda, makanya kita cek. Tapi Kenapa ada gereja Isa Al-Masih Bang? Kalau anda bedakan. Dari Selain- mana kata Iya, Isa Bang Al-Masih Andi. itu Bang? Ya. Selain gereja juga di DLAI 2013 itu Injil itu di halaman pembuka itu Isa Al-Masih tulisannya. Isa
Betul. Iya, banyak Isa Al-Masih. tersebut. Iya. Banyak ya. Di 2013. Seperti Baba, Clean Cut dan lain sebagainya. Ini kalau ditarik sejarah dari pihak dari adanya Babel dari Melayu ya, pasti pelongo-pelongo Pak Kris ini ya. Kenapa demikian? Karena dia sendiri tidak pernah membaca versi lain. Itu yang terjadi loh. Betul Bang. Ini kalau Coba Anda, dikejar, yang paling utama Bang Christian, mungkin Bang Christian ini aja coba dirubah itu kalender hari kebangkitan, jangan Isa Al-Masih, tulis saja Yesus Kristus gitu ya. Kenaikan Isa Al-Masih. Iya, itu udah rencana memang Pak, udah rencana mau ada pengajuan ke kapan diubah? Rencana. Siapapun bisa berencana loh. Iya, sekali gini Bang Christian, saya saranin Bang ya, mohon maaf bukannya saya saranin sekalian aja tahun depan nanti ini revisi masukin ayatnya, ayat Herdidok gitu, isinya tentang ini rangka baja, bilang gitu sekalian isi ayatnya. Kemarin saya udah berdiskusi juga dengan teman-teman itu untuk perubahan namanya Bang. Bang, Anda nggak pernah ikuti diskusinya sama Anwar Chen itu ya, kepala divisi ya penerjemah LAI Anwar Chen sama Edwin Paskalis Bang. Mereka ini akan mau mengganti, lihat aja nanti ada kejutan 2023. Sebenarnya bukunya udah jadi itu, tapi Anda lihat nanti seperti apa kejutannya ya. Jadi ikut-ikutlah diskusi sama mereka. Saya ketemu langsung loh sama orangnya Bang. Ya, kedua adalah bahwa Abang kalau memang mau menghapus gereja Isa Al-Masih Bang, banyak banget di Jawa Bang. Buka tuh di map. Buset Bang. Apa Anda sanggup beli pilok Bang sebanyak itu? Mahal Bang ongkosnya Bang beli pilok. Iya, kalau gereja Isa Al-Masih itu mungkin bahasa serapan ya. Mungkin untuk serapan dari mana? Itu tugas penginjilan, mungkin maksud dari teman-teman yang membuat gereja seperti itu tugas penginjilan. Ya mereka ambil dari mana? Sementara mereka tidak tahu bahwasanya Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Iya jadi mereka gereja yang beratusan ini Anda mengatakan ini mereka nggak tahu, buta sejarah gitu. Cuma Anda yang pinter gitu. Separan. Gimana Bang? Ayolah Bang diskusi yang enak gitu loh. Tapi saya akui Anda ini nekat karena nekatnya adalah ya berdasarkan pokoknya gitu loh. Tapi bukan pokoknya itu bukan pokoknya itu data sejarah Bang. Abang data sejarah bagaimana? Bang, aku mau tanya Abang duluan mana sih Alkitab terjemahan yang Anda pegang sekarang ini daripada Al-Qur'an masuk di Indonesia, duluan mana Bang? Di Nusantara duluan mana Bang? Kalau LAI saya akuin itu memang belakangan, tetapi rujukannya itu dari mana? Oke. Sekarang yang ada pegang yang mana? LAI apa bukan? Ya saya pegang LAI, banyak yang saya pegang. Berarti duluan yang kami pegang daripada Anda ya. Ini deal dulu nih. Karena Anda nggak mungkin bisa dengerin dulu Bang. Karena Anda nggak mungkin bisa berbahasa Belanda. Karena apa? Pertama diterjemahkan itu Bang dari bahasa Belanda ke Indonesia. Siapa yang membantu? Ya Abang baca sejarahnya LAI itu. Yang membantu itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Mereka ini adalah ulama-ulama kami. Tujuannya baik untuk membantu LAI supaya nggak salah Tuhan. Ujung-ujungnya juga salah Tuhan. Gitu loh. Kami itu sudah mengedukasi LAI loh dari dulu itu. Tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka loh Bang. Mulai 1914, 28. Lu lihat 1928 itu Bang. Di sana tuh masih ada kata Ka'bah, Assalamualaikum, kata kafir, istilah-istilah Islam banyak Bang. Supaya Anda ini menjadi seorang yang baik, ngerti bahwa Tuhan itu cuma satu. Tapi ujung-ujungnya supaya laku ya terinspirasi atau ternodai dari barat. Udahlah Bang, jujur lah Bang. Gak usah seperti itu, gak usah. Gak usah bagaimana, ini sejarah kok. LAI itu berdiri tahun kapan Bang? Paham nggak? Tahun berapa Bang resmi LAI? Dari Lembaga Hindia Belanda menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Hindia Belanda berpusat di Bandung Bang. Terus LAI ngambil di mana Bang? Tahun berapa resminya? Dan tahun kapan terakhir dia mengeluarkan terjemahan edisi tahun berapa Bang? Baru mau direvisi lagi Bang 2023 nih. Susah. Udahlah Bang. Gak akan bisa jawab. Udahlah Bang, kami ini kalau sebelum ke sini kita baca Bang, kita belajar.
Gitu loh deh. Gitu ya. Ya maaf ya, bukan kami sok tahu, tapi ya itulah sejarah. Itulah Bang. Sorry, bukan kami sok pinter ya. Jadi kalau ada orang nekat mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, ya silakan saja. Tapi mari kita dialog. Iya kan dialognya tadi. Kan memang berbeda. Ya kalau berbeda kenapa masih ada Isa Al-Masih dipakai-pakai? Kenapa nggak dipilok aja tuh gereja? Ya itu salahkan mereka. Itu kan banyakan saya. Banyakan mereka daripada Anda. Loh, enggak lah. Kan yang Anda lihat itu kan cuma hanya gereja, bukan pribadi-pribadinya. Yakin? Tidak kan gereja itu kan mencerminkan tempat ibadah kalian, Bang. Lah, ya kan? Karena kan saya bilang tadi ada yang namanya tugas penginjilan, bagaimana supaya teman-teman mungkin yang di luar Kristen bisa mengerti. Makanya dibuat seperti itu. Tapi nggak apa-apa, jangan dipaksa. Ya tetap aja sama pendirian Pak Kris ini. Emang Bible nggak pakai nama Isa, Bang Kris? Pakai juga. Pakai nggak, Bang Kris? Bang Tian? Menurut Anda? Ya. Memang Bible nggak menggunakan nama itu? Nama Isa sendiri nggak? Pakai nggak nama itu? Nama Isa sendiri? Halo? Maksudnya pakai gimana? Nama dari nama Isa itu pernah nggak dipakai di dalam Bible? Pernah nggak? Oh alah, baru ditanya gitu aja. Nggak bisa jawab secara cekatan. Pernah nggak sih? Menurut Anda, nama Isa tersebut digunakan? Ini suara saya dubbing nggak? Enggak dubbing. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya itu cuma simpel. Anda mendengar nggak apa yang saya sampaikan? Itu aja sih. Pernah nggak, Bang? Pernah nggak? Halo? Dia pura-pura nggak dengar itu. Pura-pura nggak dengar itu dia. Saya dengar. Pernah apanya nih? Soalnya pernah. Saya dengar. Oke, bisa diperkeras suaranya, ya, bisa diperkeras. Kalau memang Anda mendengar, oke, saya tanyakan, pernah nggak Bible yang ada jauh sebelum LAI berdiri itu menggunakan nama dari nama Isa sendiri? Silakan, pernah nggak? Menurut Anda? Oh alah, tanya gitu aja. Butuh berapa menit, berapa detik, berapa jam? Menjawab gitu doang. Browsing dulu dia, Bang. Ajak diskusi. Dia lagi browsing. Nih, Bang, saya kasih tahu saja, Bang, ya. Coba Anda cek ya. Jangan terlalu dihakimi. Jangan terlalu dihakimi juga. Clean Code, Bang. Clean Code 1879 ya, versinya. Itu sama menggunakan dari adanya nama Isa. Tuh kan, kabur kan dia. Clean Code. Oh, kabur. Masih ada kok. Udah pergi ya? Nih, bagi Anda Bang Kris, pengen tahu datanya itu ditulis oleh pihak LAI ya. Oleh pihak LAI, di mana LAI mengakui di dalam Clean Code sendiri bahwa Clean Code sendiri tidak menguasai bahasa Ibrani dan juga Yunani. Itu diakui. Jauh sebelum LAI berdiri, Clean Code sudah menghasilkan karya versi Bible-nya. Ada dua suara dari belakang ya? Tolong di-mute dulu, Rantai Perak. Suaranya. Rantai Perak, kecilin suara background-nya, Rantai Perak. Ya. Cek, suaraku jelas nggak nih? Jelas. Oke. Aku jujur ya, kalau seandainya aku Kristen, tadi Bang Handi mengatakan bahwasanya di Lukas 2 itu bahwa yang dilahirkan itu adalah Yesus. Terus yang disalib itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan, yang disalib itu manusia gitu. Nah, kalau itu terus diserang sama Bang Handi, contohnya kepadaku, aku kalau debat 2 menit sama Bang Handi, kan, selamanya aku mu'alaf. Karena aku bingung apa yang mau ku jawab. Ya, jelaskan tertulis. Ayo kita sapa dulu, ada Bang Rantai Perak. Ayo Rantai Perak. Iya. Pengen menyikapi atau gimana?
Ya, Rantai Ya, Perak ini silakan. bisa. Ini Coba begini ya. Rantai Perak. Rantai Kata Perak ini Allah murid-murid itu aku ini. Kok kata Allah ya, lagi sih? kata Allah, kata Isa, kata Allah diklaim milik Islam. Begitu kan? Jadi memang semua mau diklaim milik Islam, bahkan Borobudur ya. Yang Cuman mengklaim kalau siapa, kita Bang? melihat misalnya sejarah pencaplokan nama Islam, semua nabi-nabi diambil dari Alkitab, padahal ceritanya beda. Jadi membuat toko baru menggunakan nama Alkitab, nama-nama orang di Alkitab. Langsung aja, Bang. Kata Allah itu dari mana ngambilnya, Bang? Namanya LAI. sama, ceritanya berbeda. Rantai Perak nggak usah muter. Kata Allah itu Kata LAI. Allah. Rantai Perak, Rantai Perak, jangan muter-muter. Dengar dulu. Kata Allah itu LAI ngambil dari mana? Langsung aja, nggak usah diputer. Iya. Kata Allah itu LAI ngambil dari mana? Allah dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari bahasa Bible, Arab. sebentar, Biblemu berbahasa Arab apa bukan? Ya. Biblemu Coba original itu suara- teksnya Arab Kan apa banyak bukan? sarapan dari bahasa Backsound Arab, Rantai Perak Jepang, coba dikecilin Belanda, dulu Inggris. backsoundnya. Itu Kita kedengeran harus- Rantai kita Perak, coba harus dikecilin dulu. jujur mengakui bahasa Indonesia dan dari serapan banyak bahasa. Jadi kita harus Enggak, mengakui Biblemu itu. itu dari bahasa Arab apa bahasa Hebrew? Kalau memang mau bahasa, kalau memang bahasa mau diagamakan, Ini murid saya nggak seperti sembuh-sembuh ini. kasus kata Allah dibuat menjadi nama diri. Dengar dulu, Enggak, saya tanya makanya dulu. kamu mendengar, kamu nggak Ya pernah makanya pintar saya, karena kamu nggak mendengar. jawab. Kamu nggak jawab. Biblemu itu dari bahasa Arab apa bahasa Hebrew? Itu Tak jawab dulu. Arab apa Hebrew itu yang Biblemu? saya sedang jelaskan, tapi kamu tidak Tinggal mau dengar. jawab dulu, baru jelaskan. Biblemu itu dari Arab apa dari Hebrew? Quranmu dari bahasa apa? Kok dijawab, Pak? Dipertanya balik. Gimana sih? Quranmu dari mana? Bahasa dari Arab. Quranmu dari Israel atau dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Bukan negara. dari Israel ya. Bukan. Ceritakan tokoh-tokoh Israel, Bukan. tapi dari Israel, dari Arab ya. Ya, sekarang Pantas jawab. berbeda semua ya. Namanya Iya. sama, ceritanya Iya. berbeda. Oh, Iya, pantas. sekarang jawab. Arab yang ceritakan. Biblemu berbahasa Arab Sekarang apa begini, berbahasa dengar Hebrew? saya jelaskan. Nah, itu. Rantai Perak gini loh, bisa nggak jawab diskusi tuh. itu yang Di enak? situ. Rantai Perak. Dengar, bisa kamu lihat Handi potong terus, nggak bisa mendengar narasi Enggak, saya. kamu tadi enggak bukan gitu. Gini Kenapa pelan-pelan ngomong loh cuma diskusinya sama biar saya? kita sajikan Ngomong sama diskusi si yang Andi, baik. nggak pernah berhenti dia. Ya udah. Pelan-pelan kita ayo. Ya Iya silakan. betul. Ini saya mau mulai narasikan. Jadi Indonesia itu, bahasa Indonesia itu dari banyak serapan dari banyak bahasa. Inggris, Jepang, Belanda, Arab juga banyak pengaruh dari Arab. Jadi kata Allah ini karena sudah diklaim oleh Islam sebagai nama Allah, nama sesembahan mereka, makanya itu ada rencana usaha-usaha untuk mengganti kata Allah ini. Karena sudah diklaim sebagai bahasanya Islam. Gantian ya. Ya kan padahal Arab. Jangan. Sebenarnya bahasa Gantian. itu tidak mengenal agama. Iya, gantian. Ya, Gantian dulu, gimana? gantian. Ya kamu saja belum baru Gantian mulai dulu. sudah Iya. bikin ribut. Kebiasaan Sekarang Anda jawab dulu sebelum terlalu panjang. Jawab dulu Terus Biblemu. saya belum mulai Biblemu kan sudah itu. gantian. Iya, jawab dulu. Biblemu itu berbahasa Arab apa berbahasa Hebrew? Ini Topik lu jawab lagi. dulu. Biblemu dari Arab apa dari topik Hebrew? lagi. Enggak mau jawab ini karena sulit. Perjanjian saya lama heran. itu, perjanjian lama itu nama-nama bahasa Hebrew apa bahasa Israel, Arab? Nama-nama Ini kan nggak mau Israel, jawab, Bang. Susah diskusi kalau nggak nama-nama ngerti bahasa Israel Indonesia. nama-nama Israel yang menuliskan nama Tuhan Allah Israel Yehova diambil, tetapi nama Allahnya tidak mengaku Yehova tetapi Allah. Padahal Kayak gini Allah Bang bukan Rantai nama. Perak. Rantai Perak Padahal di menuduh nama begitu karena Zakaria, sekarang nama ditanya sama Yahya, Bang Handi. itu ada kata ya. Itu dari kata Yehova. Tapi diambil nama itu, tapi itu Susah diskusi kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. diganti nama itu menjadi Allah. Makanya Ngerti dengar bahasa dulu Indonesia kalau sulit, saya Bang. ngomong, jangan potong-potong begitu. Kamu nggak jadinya nyambung enak kan? ngomongnya kepanjangan. Seharusnya saya narasikan dulu, baru kamu ada yang kurang atau kamu keberatan, baru kamu kan Nggak usah, di sini bukan orang aku sementara ngomong, kamu langsung bernarasi. ganti pindah topik. Langsung ke poinnya aja. Biblemu itu Gini Rantai Berdua Perak. aja. Coba Buat pertanyaannya apa? tuh Buat gini apa biar kita nggak terlalu bicara? panjang.
pertanyaan rantai perak biar nggak terlalu panjang. Coba pertanyaannya itu dikerucuti lagi, lebih kerucut jadi bisa dipahami langsung bisa dijawab gitu loh. Siapa yang bertanya? Saya menjelaskan bertanya. Siapa Apa yang mau Anda jelaskan kalau Kalian ini ikuti pertanyaan? jalan cerita enggak? Ini begini, ini kita harus dulu mengetahui original teks kitab suci kita Saya itu jelaskan berbahasa apa. Ini kan nggak dengerin kan? Nama-nama Dia yang nggak agama dia nggak dengerin kan? Dia nggak menteri dengerin. hak milik. Bang Ini bukan Perak, masalah- bisa nggak saya nanya Bang Perak? Bang Perak, halo, Bang Perak, Ceritanya Bisa kan nggak nama saya yang nanya? diklaim milik Islam. bisa nggak saya nanya? Makanya saya mau jelaskan. Bang Perak, terus bisa nggak dia. nanya? Halo, Saya Begini, menjelaskan begini. belum enggak dipotong, minta kamu yang menjelaskan. Gini, Gimana? rantai perak nggak mau bertanya, tapi Sudah, pengen saya mute menjelaskan. dulu, Nah, kalian ngomong sekarang, terus. ya begini ya, Begitu. silakan di mute dulu. Jadi begini, ya rantai perak sekarang kan rantai perak nggak mau bertanya kan, cuma ingin menjelaskan. Nah sekarang teman-teman dari Muslim tidak butuh penjelasan. Sekarang apa maunya rantai perak? Kalau Bang Rantai Perak siap ditanya, ini mau ditanya ini Bang Rantai Perak sama Bang Akademik sama Bang Handi, siap nggak? Tapi kalau pengen menjelaskan, nggak ada yang butuh dijelaskan Oke. Bang Rantai Perak, nggak Ya, ada. maunya saya. Siap ditanya? Ya, maunya saya jangan, ya, maunya saya itu supaya tahu jangan mengagamakan bahasa, mengklaim Apa milik sih? Islam. Kok bahasa diagamakan? Semua milik Apa Islam sih? sampai Adam dikatakan Oke, Muslim. oke. Aduh. Oke. Kemana-mana Oke, dia. oke. Kata Isa, kata Allah diagamakan semua, bahkan Borobudur Oke, mau oke. diagamakan. Kapan Borobudur Oke. mualaf? Kok Bahkan kemana-mana dia? makanan Oke, skip. diagamakan. Kapan makanan Oke, itu mualaf? skip dulu Bang. Yaudah, sekarang kita mulai Bang. Itu di skip dulu. Itu di skip dulu Bang. Sekarang kita mulai. Ayo silakan Bang Handi. Ya kerucutkan gitu ya. Dari mana kata Allah ini? Ya itu aja dulu gitu loh. Nah, oke, saya jelaskan. Ini lu dengerin baik-baik. Ini akademis, ya. Kristen Arab, liturgi orang Arab sebelum datangnya Al-Qur'an itu kata Allah udah dipergunakan. Di sana itu kata Allah itu adalah nama sembahan. Tapi tidak ada satupun sembahan berhala diberi kata Allah. Mari kita cek bagaimana Kamus Al-Munjid yang dipelopori oleh Kristen Katolik. Di sana itu kata Allah itu adalah nama sembahan. Terus kemudian tahun 867 masih muncul Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab. Di sana juga Allah itu adalah nama sembahan. Kalau Anda mau bersumber ke Arab, tapi sorry aja jangan ke Arab-Araban. Mending Anda ke original text Bible Anda. Terus nyebrang ke Indonesia disalahgunakan. Nah, bagaimana dengan original text Bible? Bagaimana Kejadian 1 nomor 1 Bereshit bara hasamain itu ya, di sana itu Elohim, ya. Artinya apa? Akar kata Allah yang ada di Bible lu itu sampai kepala lu botak nggak ketemu, karena memang kata Allah akar katanya di Bible itu nggak ada. Artinya lagi adalah ini Anda meminjam, silakan pinjam. Kami nggak akan memarahi Anda, kami nggak protes. Yang penting kata Allah itu ditempatkan sebagaimana mestinya. Seperti di Kejadian 1 nomor 3, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa kami nggak marah? Ini kalau saya ketemu pendeta yang ngomong begini di depanku, saya tabok. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sembahan umat muslim, LAI salah gunakan gitu loh. Nah, sekarang nanti Anda tinggal nunggu LAI ini akan memberi kejutan kepada Anda. Ya, pada penerbitan 2023 akan dirilis. Saya kemarin baru berdiskusi Romo Aldo, Lucas Ricardo yang mereka terafiliasi dengan Anwar Cher, Edwin Pascalis. Tunggu, akan ada kejutan besar-besaran. Jadi belajarlah sekarang tidak menyebut kata Allah, tapi Anda selalu menyebut kata Allah. Artinya L-nya cuma satu. Nah, Anda tahu nggak artinya kata Allah itu di Bible Anda? Itu sumpah serapah. Jadi dalam berdiskusi mari jujur, jangan terdoktrin gitu loh. Itu dari saya. Terima kasih. silakan Ya, tanggapi. silakan Bang Rantai Perak. Lagi bingung dia lagi googling. Saya tanggapi ya. Khusus kata Allah ya, khusus kata Allah, jangan kemana-mana. Kata Allah Gimana? saja. Moderatornya khusus kata Allah nih, Oh, bukan ya. kata-kata yang lain. Ya. Kata Allah, ya diam dulu. Ya, Berisik di belakangnya tuh diam dulu ya. Jadi, ya saya di tempat ramai. Apakah saya harus tunggu 15 menit pergi cari tempat sunyi?
Ya sambil jalan Jadi saja begini lah. ya. Nama Allah ini nama Allah ini dia kan perkembangan bahasa ya. Ada yang sebut Elaha, Elohim. Kalau di bahasa Arab El Ilah ya. Jadi ilah ada ilah yang sang ilah begitu. Kemudian sang ilah ini dijadikan nama sesembahan oleh Islam sejak zaman Muhammad ya. Dari mana kita bisa buktikan ini? Allah ini adalah sesembahan. Sang Allah, El Ilah. Akar kata coy. Contohnya Akar kita bisa kata yang ambil diomongin. paling gampang itu. Nggak bisa diskusi nih orang ini. Dengar dulu. Kamu ngomong terus, sudah salah saya nak potong. Sekarang saya menjelaskan, kamu anggap tidak sesuai dengan kamu potong. Mau diteruskan? Begini Pak Rantai Perak, Jadi dalam bahasa akar orang kata Karna, kata Allah itu dari mana mereka kambingnya menyebut, iya kata Allah sudah diklaim sebagai nama sesembahan oleh Islam. Makanya dengar dulu. Bukan masalah saudara, Islam di kalau saya bilang Bible-mu, itu. terangin di Makanya saya Bible-mu. mengambil contoh. Kamu terangin di Bible Contoh dari yang- mana kata Allah itu, di Karena Bible kata dari Allah di mana? dalam Alkitab, kata Allah di dalam Alkitab sang ilah. Ya, Maksudnya akar itu dari katanya Allah, apa? tetapi di dalam Islam Akar- dijadikan nama Akar Tuhan katanya mereka. apa? Oh, di Bible itu Al-Ilah. akar katanya. Mana ada al-ilah itu? Al-ilah itu. dalam bahasa Arab, sang ilah. Kok ke bahasa Arab? Bahasa Hebrew dong. Ya, kita cerita kata Allah, mau Gini, di Hebrew. Bang Rantai Aduh. Perak. Hebrew Elohim, Jawab berdasarkan menurut bahasa orang kitabnya Bang. Kanaan, bahasa Kanaan, Canaanite religion itu El Elyon. Bahasa Aram Eloh Elaha, Hebrew Elohim, Arabik Al Ilah. Ketika zaman Muhammad dijadikan nama Tuhan, zaman Muhammad ini dijadikan nama Tuhan ya. Kalau memang zaman Muhammad itu dijadikan nama Tuhan, kakeknya Muhammad, abdinya Musa berhala, Lari kemana-mana ini. Abdullah. Dia nggak menjelaskan Bible-nya loh. Ini kan di Arab. Abdullah itu apa? Enggak, Saya menjelaskan kata Allah bukan Bible. Kalau Bible Elohim. Kamu Iya, dengar di Bible dulu. aja. Kamu nggak jelasin masalah Kamu potong Islam. terus kalau saya bicara, kamu bicara tadi saya potong. Karena bukan kapasitas kamu gitu loh. Kata Allah Kamu dari ini nggak- Bible. Itu kan serapan Mana? dari Arab. Saya kan sudah bilang serapan dari Arab. Bible-mu bahasa apa? Elohim. Bible-mu bahasa Ya. apa? Kamu dari dulu begitu terus, kamu bicara kamu begitu terus. Rantai Perak, Bible-mu bahasa apa? Kita kan berbicara kata Allah di Indonesia. Iya, Bible-mu Dari bahasa mana? apa? Dari sudah dijadikan Moderator nama tanyain diri dulu tuh. Allah. Proper Moderator name. tanyain. Padahal itu Bible-nya bukan bahasa nama apa? diri awalnya. Itu jadi bapaknya Muhammad itu kakeknya Nggak menamakan usah, bapaknya Muhammad. Bible-mu itu bahasa Abdullah, apa? itu Nggak Muslim. kemana-mana. Padahal penyembah Jangan berhala. kemana-mana dulu. Kita kan kalau Kakeknya bahasanya Muhammad kata-kata penyembah berhala, menamakan begini anaknya tuh kan Abdullah, melebar. Jangan Abdi melebar sang dulu, Allah, Bang Rantai. Abdi sang ilah. Aduh, Daripada saya Itu bukan jelasin juga. melebar ke intinya justru. Gue lebarin ya, gue Itu ke lebarin nih. intinya bukan Lu diam dulu, melebar. lu diam dulu, gue lebarin juga. Kakeknya Tuhanmu itu karena pesina semua bagaimana? sudah dijadikan Gue nama lebarin. diri- nama Ini mau lebar diri kemana-mana Tuhan ya? Islam. Woi, kakeknya Tuhanmu itu pesina semua, bagaimana? Kakeknya Muhammad penyembah berhala tidak? Kakeknya Tuhanmu Muhammad itu penyembah pesina berhala semua. tidak? Kenapa menamakan Ini namanya Bang Abdullah? Rantai, Ini Bang Rantai udah kemana-mana melebar. ini. Gak seru Bang Kemana-mana. Rantai, melebar Bang Rantai. Abdi Bang Rantai Al-Ilah. melebar nggak seru. Nggak boleh gitu Bang Rantai. Justru Kita saya menuju fokus sama ininya. justru saya merujuk ke kata Ya, Allah tapi itu. Bang Rantai Kalau menerangkannya mau bukan merujuk berdasarkan kata Bible. Allah, mulai dari bahasa Arab karena itu Arab, jangan lari ke Ibrani. Jangan mengambil dari bahasa Karena Arab, itu terangkan saja Allah berdasarkan ilah bahasa. itu dari Elaha Elohim. Akar Rantai Gimana Perak. ya? Rantai Perak. Bible-mu itu perjanjian lama. Torah, Nepiim, Ketubim itu bahasa apa? Oke, di mana? Bahasa apa? Di mana? Kalau nggak jawab, memang dengar, kalau memang Nggak jawab, Allah kan? kalau memang Allah nama Tuhan yang disebut Musa, tunjukkan di mana di Alkitab itu Allah adalah nama. Coba tunjukkan. bukan itu masalahnya. Allah Bible-mu nama. itu bahasa apa? Nama Bible-mu Tuhan itu tetap bahasa nama apa? Tuhan, Yod He Vav He.
Bahasa Bibelmu itu Alkitab jawab menuliskan dulu. banyak banyak ala-ala lain. Allah bukan nama. Bibelmu bahasa apa, coy? Kamu merujuk Bibelmu. Alkitab. Nah, ada di Alkitab Allah itu nama. Iya, Bible lu bahasa apa? Itu ditanya Karena Bible Allah bahasa merujuk apa? Alkitab sudah dari awal. Torah itu, Nebi'im, Sudah dari Ketubim awal. itu bahasa Dibilang apa? kata Allah. Kata Allah dari Arab, bukan Tanak itu Allah bahasa dari apa? Arab, bukan dari Ibrani. Astagfirullahaladzim, Arab melulu Kalau mau dibawa-bawa. bahas, kalau kita mau bahas, Ini kalau moderator mau nggak kita nyambung mau ini, bahas buang-buang Ibrani, waktu saya. Elohim, jangan kata Allah, Nggak ngerti bahasa Elohim. Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang kita bahas kata apa? Kata Allah kan. Iya, Kata sekarang Allah saya nama- tanya, nama lu diam dulu, boleh nggak? Lu diam, boleh nggak lu Di diam dulu Alkitab, sebentar? Allah itu Ini ngomong nama terus nih. sesembahan. Kamu tunjukkan Coba satu coba ayat bentar. di mana Bang Allah itu Rantai, Bang sembahan. Rantai gantian Bang Rantai, coba Bang Rantai juga di mute dulu gantian sama Bang Handi. Bang Handi pengen ngomong dulu, ayo gantian. Gantian Silakan. dong. Saya pendek nih. Rantai perak tanah itu isinya Torah, Nebi'im, Ketubim. Itu bahasa apa di sana tertulisnya? Dijawab bahasa apa? A. Hebrew, B. Bahasa binatang, C. Bahasa burung. Jawab. Pilih salah satunya. Diskusi begitu. Ayo. Jawab Ya, dulu silakan bahasa Rantai apa? Perak. Silakan dijawab. Sekarang kita menyebut, sekarang kita membahas Gak kata mau jawab kan? Gak mau jawab kan? Alihnya ke Hebrew. Gak mau jawab Ini kan? seperti kamu dari, itu seperti dari kamu Jawa. Moderator Terus kejawab itu nih. seperti kamu dari Jawa Tengah. Ini kejawab katanya nih. mau ke Jakarta tapi Gini arahnya gini Bang Surabaya. Rantai. Sama itu. Kita fokus ke pertanyaan Bang Rantai. Apa yang mau dijawab? Kamu lari-lari, kamu jalan, kamu ajak jalan yang berseberangan Capek dengan deh. topik yang sering dibicarakan kata Allah. Ini mau dicari akar katanya, coy. Apa yang mau bahas kata Allah di nama diri di mana nama Tuhan Israel di mana? Apa moderator apa saya ulangin lagi bahasa Saya Indonesia? Bu? tunjukkan. Saya ulangi ya. Tetragrammaton, nama Allah. Gini. Nama Allah Apa sulitnya? Tetragrammaton di Alkitab. Gini. Saya mau tunjukkan. Kalau saya mau berdiskusi kamu- itu sama orang ya, kalau Kalau naik kamu berarti mau saya sudah siap. Apapun yang bentuk pertanyaan itu mengenai pertanyaan itu saya siap. Begitu loh kita tuh kan kalau naik kan diskusi begitu kan. Jadi nggak usah takut tergiring dari opini ini. Kita punya ilmu tersendiri buat menyangkalnya nanti ya. Apa terlepas masalah yang ditanyakan sama Bang Handi itu ya udah jawab aja gitu Bang Rantai. Nggak usah takut akan begini nggak usah. Dijawab aja Bang Rantai. Ya, saya ulang ya. Silakan dijawab Kita- Bang Rantai. Saya ulang dulu, Bang. Yang Saya dia diam tanyakan dulu. ada hubungan dengan topik. Lu diam Kata dulu. Allah bahasa Arab. Nama Astagfirullahaladzim. Lu diam dulu. Justru dia lari ke Ibrani. Mau lari ke Ibrani Yunani. Enggak, Lucu saya kan? mau nanya. Ini saya mau nanya kamu bahasa Inggris ya. Tanah itu isinya itu adalah Torah, Nebi'im, Ketubim. Itu bahasa apa? Itu doang kok. A. Hebrew, B. Bahasa Inggris, C. Yunani. Jawab aja dulu. Coba tanya begitu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab, clear. Ya sekarang Hebrew itu, ya Hebrew lagi. Tanah itu isinya Torah, Nebi'im, Ketubim. Itu bahasa apa, bro? A. Hebrew, B. Yunani, C. Inggris. Jawab aja dulu. Sulit apa tidak nih? Yang dibahas kata Allah. Yang dibahas bahasa Allah. Yang ditanya bahasa bahasa Alkitab bahasa apa? Yang dibahas Gue pengen sama tanya Allah. doang bahasa apa Bibelmu itu loh. Waras kamu atau sehat kamu? kamu sehat? Saya tanya dulu. Atau gini aja, Sehat kalau kamu nggak bisa jawab. Gini yang dibahas aja. kata Allah. Gini Yang ditanya, aja. kitab suci kamu ditulis bahasa apa? Oke, sekarang Rantai perak Bang Andi nggak itu bisa. rujukannya diambil dari bahasa itu tadi, makanya dijawab dulu. Acuannya dari situ, rujukannya dari situ. Nanti bisa dijelaskan sama Bang Andi lo Rantai perak. Tinggal Mengalir dijawab aja nanti. Bang. Kalau nggak sanggup, udah mundur. Jadi nggak habis waktu kita Bang. Iya. Justru kalau dia mau ambil di Alkitab, itu kelar dia. Di mana di Alkitab nama Tuhan di Alkitab itu Allah? Di mana? Justru itu lo harus buktikan karena Di lo mana? pakai Sebutkan justru nama ini. Tuhannya Musa itu Allah. Justru ini. Nama Tuhannya Abraham itu Allah. Dia udah menjawab moderator. Aha. Enggak. Tunjukkan di Moderator, mana dia udah nama jawab. Tuhan. Dia udah jawab. Kata Allah di Bible nggak ada. Dia udah jawab. Dia jawab sendiri tuh. Selesai. Udah. Secara tidak langsung dia menyerah.
Sulit katanya membuktikan ada kata Allah original teks atau akar kata Allah di Bible, nggak ada. Dia udah jawab tuh. Nggak ada jadi kan, Bang Rantai. Jadi kata Saya Allah dapat koin di Bible nggak ada ya. Larinya ke Arab, larinya ke Kristen Kamu Arab. cari koin Andi. Kamu cari koin Andi. Cuma dapat 10. Larinya ke saya nggak dapat, saya ini Lanjut, nggak dapat, teman-teman. saya nggak cari uang di sini bro. Gaji saya cukup, saya kerja, ada kerjaan saya. Ngapain koin cari-cari di sini? Jadi yaudah ya. Jadi fix ya, Rantai Perak di Bible itu nggak ada ya. Kata Allah ya. Kata Allah itu kan serapan dari bahasa Ibrani Elohim. Jadi setelah di Arab dijadikan Mari kita nama cek. diri di zaman Mari Muhammad. kita cek. Padahal Coba persentase. Muhammad Ini penyembah nih. berhala Lu diam menamakan dulu. anaknya Abdi Allah. Sekarang Siapa dari Pak Abdi? mana? Siapa itu? Abdi apa Allah. arti apa arti Elohim? Kenapa bisa menjadi Allah? Terjemahan bahasa ke Indonesia. Nyambung nggak kakak tuh? Nyambung nggak? Elohim Yang itu namanya siapa? serapan juga. Oh serapan juga. Kalau Kanaan, bangsa Kanaan, Susah diskusi sama orang akademik. Kan bahasa serapan semua. Bahasa Indonesia kita serapan semua dari luar. Ya LAI ngambil dari mana ya? Kata Allah. Dipenuhi Saya bahasa tanya serapan kepada dari luar. Anda. Inggris, Belanda, Jepang, Arab. LAI itu ngambil dari mana kata Allah? LAI ngambil dari mana? Jawab. LAI ngambil dari mana? A dari Hong Kong, B dari Arab, D dari Israel. Karena bahasa Indonesia. Saya nggak nanya bahasanya. Kata LAI itu serapan dari bahasa Arab. LAI menerjemahkan kata Allah itu dari mana? A dari Hong Kong, B dari Arab, D dari Israel. Makanya sejelas. Dari mana ngambil kata Allah LAI itu? Lu jawab. Dari mana? Saya ulang lagi ya. Dari orang Indonesia. Karena dari orang Indonesia. Kata serapan dari bahasa Arab. Udah dah. Lanjut bang, capek saya diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Kata Allah kan bahasa Indonesia juga, serapan dari Arab. Coba buka KBBI bang. Allah itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Itu. Aduh, parah ini orang ini. Dari ilah. Aduh, nggak nyambung bang, nggak saya kalau nggak nyambung. Karena orang Israel tidak menyebut, karena orang Israel tidak mau menyebut nama Allah mereka. Allah sang nama itu Allah. Saya nggak nanya orang Israel. Allah adalah sang nama. Ini orang gimana kalau kita mungkin buka pokok bahasan yang baru? Oh Allah nama sesembahan. Maka di zaman Bang Muhammad dijadikan Allah itu nama sesembahan. Padahal di sini kayaknya nggak dapat ilmu nih, Bang Rantai muter-muter nih, udah gini aja. Diganti dengan soalnya dari tadi ini. Sorry Bang Andi, ganti topik aja. Yang tadi Bang Andi sama yang disalib itu siapa Bang Andi? Coba kita ganti topik. Itu aja topiknya Bang Andi. Ganti aja. Ini nggak ada ilmu di sini, nggak ada ilmu. Ya, Lukas meskipun 2 ganti ayat topik 11 sama orang yang disalib itu siapa? Itu aja Bang Andi. Nggak akan dapat ilmu, nggak akan memberikan ilmu, hanya asumsi gitu kan, seperti itu. Kecuali kalau dia sendiri bisa memberikan, nih pernyataan saya, nih data pendukung saya, baru itu ilmu. Kalau asumsi cuma modal congor doang, ya posisi dari adanya burung beo pun bisa ya. Itu yang terjadi loh. Itu. Kalau di sini saya bisa. Coba. Kalau di sini saya bisa. Lu diam dulu, lu ada ilmu. Lu diam. Kalau di sini gue bisa share screen. Bagaimana? Ya kamu Al-Munji sama Alkitabul Muqaddas. Bapak Muhammad itu dinamakan oleh kakek Muhammad Abdi Allah. Pindah topik kan? Coba jelaskan. Kenapa kalau saya tanya, kakek Muhammad menamakan ini bukan anaknya Abdi Allah? Ini bukan topiknya. Padahal dia penyembah berhala. Ini kita cari akar kata. Bukan teologis ini. Dinamakan Abdi Allah. Kita nggak membahas teologis coy, ini akademis. Kritik teks kita diskusi berbeda dengan teologis. Iya. Kalau nggak punya sekolah nggak usah lah, kalau nggak pernah sekolah di STT. Kenapa nama ayah Muhammad? Kenapa kakek? Oh, aku ini sarjana perbandingan agama. Ini bagi host ya, bagi host juga Bu Susi ya. Jangan maaf ya, bukan kamu jelaskan rame, itu. Tapi Anda juga harus bisa mengendalikan room ya, Bu Susi ya. Itu ya. Kalau seandainya Anda itu sedang pergi, lebih baik akhiri saja live ini ya, Bu Susi. Saran saya nih. Karena yang di bawah pun banyak yang ngomong host, tapi Anda nggak merespon, Bu Susi. Ya, ditanya kenapa kakek Muhammad menamakan kakek Muhammad yang penyembah berhala menamakan anaknya Abdi Allah.
Itu bukan tapak, itu Kata bukan Allah kan, topiknya. kita kan bicara kata Allah. Ini berpindah topik nih. Berpindah topik. Itu Ini saya bisa topiknya jawab. justru. Kok topiknya ke sana? Ini akar kata-kata Kakeknya Allah ini Muhammad topiknya. menamakan anaknya Ini Abdi kajian Allah. kritik tes, bukan teologis. Coba Bedain dulu, jelaskan aduh, kenapa. Padahal dia penyembah berhala. Susah-susah ini bang, nggak nyambung ini, Gini. nggak seimbang ilmu, Rantai nggak perak. imbang ilmu. Ya udah kita buka topik Kakeknya baru. Muhammad Al-Usah, hambanya Usah, menamakan anaknya hambanya Udah Allah. nggak usah Padahal dia bernarasi. penyembah berhala. Gini, Bang Rantai Perak, Nah, gimana? Saya tanya nih, Bang Rantai Perak, setuju nggak kita buka topik yang baru? Udah nggak usah bernarasi lagi, udah stop. Mau teologis Setuju boleh, nggak? mau kritik teks boleh. Jelaskan dulu ke saya. Jelaskan Ini dulu langsung ke apa? saya. Apa yang mau dijelasin? Jelaskan dulu ke saya yang satu Topik ini. dulu, bikin topik dulu. Kenapa kakeknya Bikin topik Muhammad dulu. Al-Usah penyembah Topiknya berhala dulu apa? menamakan Gini anaknya loh, di Allah? Oke, kalau biarin saya tanya balik Kan dulu. kata Allah tadi. Kenapa di Matius 3:21 keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila, tidak waras? Saya nggak ada Kenapa? suaranya ini. Ada. Ada. Nggak Ada karena kasusnya, saya ada. di komal. Iya dong, saya di komal. Kenapa Ini melebar? dan saya teriak-teriak. Kenapa Astagfirullah. melebar lagi? Saya juga melebar. Diam dulu Bang Udah. Rantai Perak. Lu lebarin, gue lebarin lebih parah lu. Ayo lanjut. Diam. Aduh ya Allah, ya Allah. Ini saya nggak ada suaranya dari tadi ini bener. Ada Bunda. Iya karena saya di komal. Kalau saya nggak di komal nggak ada suaranya dari tadi saya udah teriak-teriak. Oh iya. Ini lihat saya di komal sendiri nih. Astagfirullah. Ya udah. Ya udah Bunda ya. Tolong Nggak apa-apa Bunda, nggak dimoderator. apa-apa. Saya bilang Iya, tadi iya, Bunda. tolong moderatorin gitu. Iya Bunda, iya. Oh, Ya siap. tapi teriak-teriak nggak ada Yaudah. yang denger. Yaudah silent, ayo. Saya Yaudah kita turun, mulai tapi Bang Rantai Perak. moderatorin tolong ya. Iya Bunda ya. Bang Rantai Perak, tolong kita pelan-pelan ya, diskusinya pelan-pelan dan